Oke, selamat pagi. Kita lanjut topik kita hari ini. Kita masuk Pascal yang ke-6 ya. Kalau kita lihat kemarin di pertemuan yang kelima, kita sudah belajar tentang yang namanya looping. Jadi di Pascal yang ke-6 ini kita akan belajar tentang yang namanya decision, atau ini sering kita sebut sebagai pengambilan keputusan. Topik decision ini juga sudah pernah kita bahas di mata kuliah yang namanya algoritma kemarin di semester 1. Oke, langsung saja kita lihat. Jadi decision itu adalah sebuah proses pengambilan keputusan dari beberapa kondisi atau pilihan yang ada. Jadi ada di sini nanti kondisi dan ada yang namanya keputusan atau yang menjadi dia jawabannya. Kita lihat perintah di dalam decision ada dua. Yang pertama kita lihat menggunakan if. Oke. Jadi nanti if ini dibagi dua. Yang pertama if tunggal. Untuk bentuk umumnya di sini kita buat if kondisi then jawaban satu, else jawaban yang kedua. Jadi di akhir jawaban inilah dibuat yang namanya titik koma. Sedangkan di jawaban pertama tidak ada yang namanya titik koma. Kita lihat contoh. Saya buat contoh di sini gitu ya. Kita lihat contohnya. Contoh, buat kode program. Kita lihat buat kode program untuk menentukan kelulusan berdasarkan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Kita lihat, jika nilainya nanti lebih besar daripada 70, maka keterangannya lulus. Sedangkan jika nilainya lebih kecil daripada 70, maka dia keterangannya gagal. Oke, ini dia kode programnya. Yang pertama kita aktifkan unitnya itu dengan menggunakan UCCRT. Baru kita buat var. Kita deklarasikan variabelnya. Yang pertama variabel nilai. Untuk nilai kita buat tipe datanya byte. Oke, baru kita buat sini dia keterangan atau cat. Kita buat tipe datanya string. Kemudian kita mulai begin. Baru kita bersihkan CLR SCR. Di sini kita masukkan nilainya, maka di sini write buka kurung petik tunggal, masukkan nilai titik 2 petik tunggal, kemudian titik koma, read line nilai. Kita uji, jika nilai lebih besar 70 dan keterangan itu lulus, selainnya cat sama dengan gagal. Write keterangan, nanti penampungnya tadi adalah variabel di sini cat. Oke. Baru kita tahan tampilan itu pakai read key, baru kita akhiri program end dot. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat yang namanya if jamak atau if majemuk. Di sini ada bentuk umumnya. If kondisi 1 then jawaban 1, else if kondisi 2 then jawaban yang kedua, selainnya jawaban yang ke n. Kita buat contoh. Buat kode program untuk mencari gaji berdasarkan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut, di mana nanti jabatannya adalah manajer, supervisor, dan pegawai. Jabatan manajer gajinya 5 juta, supervisor 4 juta. Oke, ternyata sini 400 ya. Oke, 500, 400, 300. Ini per hari ya. Oke, ini gajinya kita buat 500, 400, dan 300. Oke, sedangkan di sini kita lihat di sini kode programnya UCCRT, ada dia var, ada jabatan, ada gaji. Gaji kita buat di sini tipe datanya adalah long n, artinya long integer. Kita mulai, baru kita bersihkan, kemudian kita masukkan jabatannya nanti di sini. Kita uji jabatan manajer gaji sekian, jabatan supervisor gaji sekian, jabatan dan selain terakhir adalah pegawai gaji sekian. Kita cetak, maka hasilnya seperti ini. Oke, itu dia kita lihat tadi sini adalah kita buat gajinya di sini kita buat 5 juta. Ini 4 juta, baru ini adalah 3 juta. Oke. Kita jalankan lagi. Oke.
Tadi ya, ini kode programnya, maka hasilnya seperti ini. Kalau kita masukkan jabatannya man atau manajer, maka gajinya adalah 5 juta. Oke. Kita lihat contoh yang ketiga. Kita buat di sini dia. Buat kode program mencari gaji dan bonus berdasarkan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut. Kita buat sini ada jabatannya, ada gaji dan ada bonus. Kalau dia jabatannya manajer, gajinya 5 juta dan dapat bonus HP. Sedangkan kalau jabatannya supervisor, dia gajinya 4 juta, dapat bonus sepeda. Kalau jabatannya dia pegawai, gajinya 3 juta, dapat bonus TV. Jadi sepedanya sini sepeda yang mahal ya. Sepeda yang dari Pak Jokowi. Oke. Kita lihat kode programnya. Uses CRT var job .2 string. Gaji long in, bonus string. Baru kita mulai, kita bersihkan CLSCR. Kita cetak write, masukkan jabatan. Kita uji, ini agak beda gitu ya. If job manager, maka kita mulai begin, gaji 5 juta. Baru kita masuk ke bonus. Baru end, kita uji lagi else if job supervisor. Oke, maka dia gajinya 4 juta, bonusnya sekian. Oke, baru selainnya gaji 3 juta, bonusnya TP. Di sini kita cetak. Yang kita cetak yang pertama adalah gaji, baru yang kita cetak yang kedua adalah bonus. Kita tahan tampilan dan kemudian kita akhiri programnya. Oke. Bagaimana dia pengerjanya? Sekarang kita lihat ke kode program. Saya aktifkan dulu ya. Di sini kita aktifkan yang namanya DOSBox-nya. Oke. Kita lihat bagaimana cara mengaktifkannya, Kak. Kita lihat di sini caranya adalah aktifkan DOSBox. Kalau sudah ada aplikasi di laptopnya, baru kita ketik mounc C.2 slash, kita enter C.2 slash baru CD spasi TP CD spasi bin. Oke. Baru kita ketik pix 200, baru kita ketik TPX. Nah, ini dia tampilannya gitu ya. Disinilah kita ketik yang namanya kode programnya. Yang pertama kita buat uses CRT, baru kita var, tadi kita buat variabelnya adalah nilai, titik 2 adalah byte, baru kita buat sini dia cat, titik 2 adalah string. Oke. Baru kita mulai begin, baru CLR SCR. Oke. CLR SCR. Oke. Baru kita buat write, buka kurung, kita buat di sini dia masukkan nilai, titik 2. Oke. Read line kita buat di sini adalah nilai. Oke. Kita buat if nilai lebih besar 70, then kita buat di sini cat titik 2 sama dengan petik tunggal lulus. Oke, selainnya else kita buat di sini cat titik 2 sama dengan, kita buat adalah gagal. Oke. Titik koma. Baru kita cetak write. Oke. Buka kurung petik tunggal keterangan. Keterangan titik 2 petik tunggal koma, kita buat di sini cat tutup kurung titik koma. Baru kita tahan tampilan, read key, akhiri program, end done. Kita jalankan, kita lihat hasilnya dulu ya. Oke, run, kita pilih run. Baru kita masukkan nilainya. Misalnya kita masukkan nilai, kalau saya masukkanlah nilainya di sini dia 60, kita enter, maka keterangannya gagal. Kenapa? Karena 60 ini adalah di bawah 70. Oke, itu dia. Baru kita enter, kita jalankan lagi, kita masukkan misalnya nilainya. Oke, kita masukkan misalnya di sini 90. Maka di sini adalah keterangan yang namanya lulus. Oke, itu dia contoh kode programnya. Silakan nanti dicoba, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, itu
topik kita hari ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Terima kasih. Selamat